Perkenalkan, nama saya Tama Mutiara Sihaan dengan NIM 10202008. Di sini saya akan memaparkan materi saya mengenai pengumpulan data klinis. Sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai prosedur pengumpulan data klinis. Yang pertama, melakukan pengumpulan data yang relevan. Yang kedua, menentukan diagnosis atau menentukan masalah yang akan dihadapi. Ketiga, melakukan penilaian mengenai adanya kebutuhan dan kesiapan intervensi untuk mengatasi masalah. Dan yang keempat adalah melakukan pemantauan dan evaluasi efektivitas intervensi. Contoh kasus yang pertama, seorang perekam medis di Rumah Sakit Santo Elizabeth Medan melakukan identifikasi pada berkas rekam medis pasien namun pada saat melakukan pengisian diagnosa tersebut tidak terbaca. Dari kasus tersebut, apakah yang harus dilakukan oleh perekam medis tersebut? Jawabannya, sesuai kasus yang telah dipaparkan, bahwasanya hal yang dilakukan seorang perekam medis agar data klinis tersebut dapat memiliki suatu diagnosa yang tepat, seorang perekam medis melakukan konfirmasi langsung mengenai jenis penyakit yang akan didiagnosa, agar data penulisan tersebut dapat terbaca dengan baik. Contoh kasus kedua adalah Pak Arman, seorang pasien yang datang melakukan kunjungan kontrol pasien di rumah sakit. Namun pada saat melakukan kunjungan tersebut, data pasien yang telah ada malah hilang. Sebagai petugas pendaftaran, apakah yang harus dilakukan? Jawabannya adalah petugas pendaftaran melakukan pencarian terlebih dahulu mengenai nomor status pasien tersebut. Jika tidak ditemukan nomor rekam medis pasien pada berkas rekam medis, pihak rekam medis akan melakukan konfirmasi pada pihak kepala unit rekam medis untuk mendapatkan persetujuan melakukan pergantian nomor rekam medis yang baru. Kasus yang ketiga adalah Elias, seorang pasien penyakit jantung, melakukan kunjungan untuk pengambilan obat. Dalam pengambilan obat tersebut, ketersediaan obat pada rumah sakit tidak ada. Apakah yang harus dilakukan oleh petugas? Jawaban dari kasus nomor 3 tersebut adalah pasien akan diarahkan untuk melakukan pengambilan obat kembali saat ketersediaan obat telah terpenuhi. Biasanya, pasien tersebut disuruh kembali pada esok hari untuk melakukan pengambilan obat kembali. Kasus keempat, di sebuah rumah sakit sering memiliki kendala, terutama di bagian BPJS, di mana kendala tersebut disebabkan karena adanya penerapan biaya yang tidak sesuai dengan biaya yang telah ditetapkan oleh rumah sakit. Tindakan apakah yang tepat dilakukan dalam hal tersebut? Jawabannya adalah, dari kasus tersebut, pihak rumah sakit harus melakukan pengelolaan rumah sakit yang rasional dan efektif, yaitu melakukan revisi kembali tarif pelayanan dengan berdasarkan perhitungan biaya satu unit dengan benar. Kasus yang kelima, di sebuah rumah sakit sering mengalami hambatan dalam pengelolaan keuangan, baik dari rumah sakit pemerintah maupun pada rumah sakit swasta. Dari kasus tersebut, apakah tindakan yang harus dilakukan oleh pemerintah mengenai anggaran tersebut? Jawabannya adalah, sebagai lembaga pelayanan publik, pemberi jasa dan layanan sangat penting, rumah sakit perlu melakukan perubahan paradigma lembaga dari bersifat sosial birokratik menjadi sosial ekonomi yang harus menerapkan konsep-konsep manajemen modern dengan tetap mempertahankan misi dan fungsi sosial rumah sakit, sehingga gambaran pengelolaan rumah sakit terutama dalam pengelolaan anggaran dapat terlihat dengan baik dan benar. Sekian paparan yang dapat saya jelaskan. Saya ucapkan terima kasih.